warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha aisu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjatan wa qulu ittasun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa is qulna, dan tatkala kami katakan, wa is qulna, kami katakan, udkhulu, masuklah kamu sekalian, hadhil qaryata, pada ini kampung, ini negeri, ini kota, ini desa, Korea itu ya. Hadhil qaryata. Fakulu, maka makanlah kamu sekalian, minha, darinya, dari rezeki yang ada di negeri itu. Hai susitum, yang mana saja yang kalian kehendaki, rogodan, sepuas-puasnya, puasnya. Wadkhulu, dan masuklah kamu sekalian, al-baba, pintu gerbang, pintu bab, sujadan, dengan bersujud. Waqulu, dan katakanlah oleh kamu sekalian, hitotun, artinya permohonan ampun. Hitoh itu artinya ampunilah dosa kami. Hitoh itu bebaskanlah kami, bisa juga bebaskanlah kami dari dosa, hapuskanlah kami dari dosa, ampunilah dosa, gitu juga, itu namanya hitoh. Naghfir lakum, niscaya kami mengampuni bagimu, niscaya kan kami ampuni dosa-dosamu. Naghfir lakum, ampuni bagi kamu, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kamu, kesalahan kalian. Wasanazidu, dan akan kami tambahkan, dan kami akan menambahkan, ya pemberian, ya ganjaran, al-muhsinina, kepada orang-orang yang muhsin, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya.
Ya, ingat ya ayat sebelumnya karena ini memang cerita bersambung. Kalau sinetron itu episode itu ya bersambung, ada sambungannya. Tuh. Apa? To be continue apa? Ya, to be continue. Ya. Bukan the end, bukan. Tamat. Langsung. To be continue. Ada sambungan. Nah, tayangan sebelumnya, ini kan tayangan sebelumnya. Wadollalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tayangan sebelumnya. Wadollalna alaikumul ghamama, dan telah aku beri naungan iup-iupan pada kalian berupa al-ghamam, awan tebal. Jadi pernah suatu hari Bani Israel itu, kalau cara orang Tuban kita lagi main gitu ya, main ke kebun atau main kemana, kesandung oyot mimang. Pernah nggak kesandung oyot mimang? Tahu? Oyot memang akar. Kalau kesandung itu orangnya mesti bingung, nggak bisa pulang, muter-muter aja gitu. Itu namanya kesandung oyot memang. Dingin. Kan? Memang itu dingin. Bukan Pokoknya kayak cuma dikederin gitu. iya, jadi ejur. Orang nggak tahu pulang. Saya pernah. Saya pernah bahkan mau kelelep gitu. Sampai mau kelelep karena nggak tahu jalan. Malah saya arahnya itu malah nyebrang sungai, nggak taunya kedung. Bisa nggak tahu kalau kedung itu lulus gitu. Sampai akhirnya saya berusaha, namanya nggak ada orang. Saya sampai bisa mentas itu naik. Hanya sampai ke perkampungan ditulungin orang. Saya pernah. Gara-gara ya namanya dulu saya kan kalau liburan suka di rumah mbak saya. Ya saya ikut-ikut teman-teman, ada yang orang biasa angon, biasa apa ya kan, saya kan nggak biasa. Kebun-kebun gitu, diajak nyari buah Bogor. Bogor itu dalamnya isinya siwalan. Siwalan gitu. Saya bawa dua, ya. Nah, pulangnya itu kesandung oyot memang, katanya saya itu. Teman saya semua udah pada pulang, saya yang nggak pulang. Mbak saya bingung, semua pulang kok saya enggak. Padahal bareng. Nah itu namanya kesandung oyot kayak gitu. Nah, Bani Israel itu pernah dikasih pelajaran dengan cara gitu, disasarkan gitu. Nah, memang orangnya ada pendapur itu kan ini angel itu pernah kesasar kayak kesandung oyot memang itu di salah satu apa ororo itu ya, di ladang nggak jelas itu kebun yang ya pokoknya ada lahan yang nggak kurus gitu, nggak ada apa-apa di situ kan, panas, nggak ada makanan. Nah pada saat itu Allah masih memberikan nikmat kepada Bani Israel. Dengan cara apa? Diberikan aup-aupan, naungan berupa awan tebal, jadi dia nggak kepanasan. Itu badolana alaikumul ghamam. Ingat ketika kamu nyasar, kamu kepanasan, kan sama Allah dicolong, dilindungi dengan diturunkannya awan tebal terus. Selama dia di situ, dinaungi awan itu terus, jadi nggak pernah kepanasan. Makanan nggak ada, buah-buahan nggak ada. Nah, kemudian makannya setiap hari. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Makanannya diturunkan, makanan dari surga, namanya manna wassalwa. Karena itu
Nah, udah lama itu di situ berhari-hari. Nah, setelah berhari-hari, nah, kemudian Allah katakan kepada mereka, baik kulna kata Allah, dan ketika aku berfirman kepada Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah. Tuh. Jadi baik kulna ay lahum ba'da khurujihim minatih. Dikatakan kepada Bani Israel ketika mereka akan dikeluarkan dari kebun yang tempat dia nyasar itu. Apa kata Allah? Udkhulu hadhil qaryah. Sekarang kamu silakan masuklah ke negeri ini, ke kampung ini, ke desa ini. Ya. Desa itu adalah Baitul Maqdis. Kampungnya sekarang namanya Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Sekarang buat rebutan. Memang itu Allah yang menempatkan di situ. Dari Israel. Ayatnya ada. Ya. Jadi Bani Israel tinggal di Baitul Maqdis itu yang nyuruh Allah. Udkhulu hadhil qaryah, ay Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis ini, tempatnya. Kamu di sini, masuk sini. Kalau udah kamu tinggal di situ sekarang, udah nggak kayak dulu makanannya mana wasalwa, udah nggak perlu naungan macam-macam kan? Fakulu minha kaisul situm. Sekarang makanlah kamu apa aja dari makanan-makanan yang ada di negeri itu, di desa itu, robodan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, seenak-enaknya. Robodan itu sesuai mulai saya doyan terus saya lah itu sabarmu gitu kira-kira. Silahkan mau makan apa aja di situ disiapkan. Allah yang nyuruh masuk. Nah kemudian buat kulul baba albab babun itu pintu. Babun itu lubang yang buat keluar masuk. Makanya orang yang nyimpen lubang yang buat keluar masuk namanya babun. Hah? Ya Pak Bapak Roma aja nih. Iya sama iya. Bapak Roma. Itu juga Pak ya. Ya, Bapak rumah, ya Bapak rumah pintu juga. iya itu babon kan? Iya Bapak. Nah, yang punya kan babon. Iya. Masalah babon serut. Nah, babon yang rondo longgar. Babon itu lubang untuk masuk dan keluar. Bahasa Indonesia nya pintu. Makanya yang punya lubang untuk keluar masuk itu babon. Wah, Mbah Min kenceng. Iya. Sing di babon yang gede. Kalau sing babon-babonnya lancar. Orang nggak di babon, makanya nih babon, ya kan? Itu pintu gerbang. Pintunya gede. Albab. Pintu gerbang. Waskulul baba. Akhirnya babun karena ada alif lamnya kan tanwinnya dibuang. Masuklah kamu ke melalui pintu gerbang itu. Air babaha, pintu gerbang kota itu. Masuklah melalui pintu gerbang kota itu. Sujud dan dengan bersujud. Makanya orang-orang kayak zaman dulu kan pernah ada kunjungan dari Roma itu Vatikan, paus. Lalu pernah ada paus yang datang ke Indonesia kan? Makanya begitu nyampe bandara turun sujud, ya kan? Begitu nyampe harusnya kita juga begitu. Harusnya adabnya sampai dari Jakarta mudik ke Lebaran. Kan muacet gitu. Begitu nyampe rumah, pintu gerbang kota nih, wajah sampai ke kampung, ya harusnya sujud
sujud syukur. Alhamdulillah selamat. Ini kalau mungkin itu. Makanya kan orang kalau mau pergi haji, pergi umroh kan disuruh apa? Sholat dulu. Sholat tahu mbak, sunnah apa? Hah? Wah, bayar larang-larang berarti. Sholat safar. Itu sampai sana, bikin syukur. Mestinya, ini yang praktekin malah sampai sujud. Karena memang ada perintah buat kulul baba sujadah. Apalagi masuknya ke Baitul Maqdis. Tanah suci, rumah suci Baitul Maqdis itu artinya. Nah, ketika masuk apa? Wakulu khitatun. Dan ketika mau masuk pintu gerbang itu, wakulu ucapkanlah khitatun. Pembebasan dosa. Makanya kalau sampai masuk masjid, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Gitu. Halo. Wah, wah, itu lo mengikuti ikutan apa ini? Kita itu bangunan dosa. Makanya ketika kita mau masuk rumah suci, mau masjid, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba. Mau keluar dari masjid lewat pintu gerbangnya mau coba Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Itu namanya fit. Keren ya. Orang ngaji udah ngerti teman. Untuk ngaji khitatun. Jadi diperintah wakulu khitatun. Ketika kamu kan masuk di pintu gerbang itu sujud, ya kan? Kemudian ucapkanlah dengan ucapan khitab, pembebasan dosa. Makanya begitu masuk masjid ada sujud yang namanya tahiyatul masjid. Kalau ke sini sama kan? Nah itu baru pinter namanya. Karena ada pintu gerbang itu baba. Gitu. Mana-mana tempat yang dipakai sujud, lapangan, kok dipakai sujud, perlu nggak? Hah? Oh enggak. Kan tempat sujud. Dimanapun tempat yang dipakai sujud namanya masjid. So, Idul Fitri kan ada di lapangan. Hah? Sujud nggak? Sujud. Kamu sholat kan dijadikan tempat sujud. Emang Baitul Maqdis dulu ada bangunannya kan enggak? Lapangan masih. Ya kan? Baitul Masjid nggak ada bangunan. Tanah. Baitul Muqaddas itu tua. Bangunan itu belum lama. Halo, kalau sampai mau berpikir bangunan, masjid itu bukan bangunan. Masjid itu tempat sujud, isi makan namanya. Nah, apa masjid itu? Menurut Rasulullah yang namanya masjid, al-ardu kulluha masjidun. Ilal makbaroh wal hamamah. Bumi yang terdampar, sejengkal bumi yang terdampar luas ini adalah tempat sujud. Ilal makbaroh kecuali kuburan. Sama apa sujud di kuburan? Kuburan kan ujungnya ngalor. Karena sujud madep mulon. Bisa nggak kira-kira? Jungkel. Bahkan kumbungan begitu. Di atas kita sujud. Jungkel nausan. Jungkel orang gawian sujud di kuburan.
Gendeng. Kan juga. Bal, amama. Toilet. Jumbleng. Nah, sujudnya jumbleng. Jumbleng zaman dulu kan nggak kayak gini. Ada konsepnya. Dulu tuh tanah digali itu di alang-alangin papan namanya belum berkah. Zaman dulu. Iya, Pak? Ya. Mbak Min ada jalan sekarang dulu yang pojokan kali. Aku ambil tubuh mulai. Ya, jadi al-adu puluhan masjid. Bumi dengan bumi semuanya itu tempat sujud. Kecuali kuburan dan WC. Bangunan itu bukan masjid namanya, binaun. Ini binaun. Masjid itu ini tempat sujudnya. Jadi kalau begitu masuk, sujud kan? Betul? Waktu pernah emang ada tahiyatul lapangan, tahiyatul lapangan. Tahiyatul masjid kan tempat sujud. Masa tahiyatul lapangan? Apa saya pikir ya, wadkhulul baba sujada. Wa qulu khitatun, dan ucapkanlah ketika masuk itu dengan ucapan kalimat khitat. Allahumma firli dulu atau Rabbi firli ini mah. Hanya kita disarankan masuk kaki kanan. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Kapan? Waktu masuk pintu. Mau keluarnya lewat mana? Pintu. Ya pintu itu lubang untuk keluar masuk. Keluar. Langkah kaki kiri. Betul enggak? Bacanya apa? Khittah lagi. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Dan yang masuk WC kebalik, masuk lewat kaki kiri, keluar kaki nggak ada kita minta perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adubika minal khubusi beda. Oke bro, paham ya? Ini sini langsung dipraktekkan bisa. Langsung dipraktekkan bisa kan? Bisa. Nah ini tahunnya kan saya. Ya. Lanjut. Nah, wakul khitatun. Ucapkanlah dengan khitah peleburan dosa. Jaminannya apa? Nafir lakum khotoyakum. Maka pasti aku ampuni kalian semua kesalahan-kesalahan kalian dihapus. Alhamdulillah. Gampang dong jadi wong Islam ini. Cuci salah. Salah kita. Ye. Hapus. Allah kok yang didik. Nafir lakum khotoyakum. Bani Israel lagi apalagi kita. Paham ya? Nafir lakum khotoyakum. Khotoyakum itu kesalahan. Dimaafkan semua kesalahan. Wasanazidul muksinin. Bukan hanya aku ampunin, kalau dosamu udah kamu ampuni, kamu menjadi orang yang selalu beramal kebaikan, berbuat kebaikan. Wasanazidul muksinin. Aku janjikan nanti akan aku tambah. Aku tambahkan kebaikan-kebaikan itu. Aku tambahkan ganjaran-ganjaran itu. Kalau kamu sudah mohon ampun. Makanya kalau pengen dapat tambahan rezeki, banyakkan istighfar. Man aksaro minal istighfar, ya kan? Man aksaro minal istighfar. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan jadikan baginya ja'alallahu lahu min kulli doikin farajan wa min kulli hamin mahrajan wa yarzuqhu min kaisula yahtasib. Man aktsara minal istighfar,
barang siapa yang banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah, terserah berapa banyaknya, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan untuk orang yang banyak beristighfar itu min kulli doikin farajan, dari segala kesempitan menjadilah lapang. Wa min kulli hamin makhrajan, dari kesusahan ada aja jalan keluarnya. Wajar suhu min kaisula ya kasih, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah yang mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sediakan aja pancingnya. Pancingnya apa? Istighfar. Ini banyakin. Lailatul Qadar itu yang turun Quran. Ketika orang intip Lailatul Qadar, katanya Pak, kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu nanti rezekinya akan melimpah karena ada perubahan dalam satu hidupnya. Oh iya, tapi harus tahu yang turun di Lailatul Qadar apa? Nah, huruf Al-Quran itu yang kayak pancing huruf apa? Berapa Pak? Lam. Wah, suka mancing kafe di sini. Lam. Cari Ismul A'zam yang pakai lam. Ya Dzal Jalal. Lam. Biasanya kan ya Dzal Jalali wal Ikram kan. Ya Dzal Jalal. Ya Jamal. Ya Kamal. Ya Pak Jamal sama Pak Kamal. Jamal ada Pak Kamal. Tetangga. Enak. Ya Dzal Jalal wal Jamal wal Kamal. Ya Dzal Jalal wal Jamal wal Kamal. Ya Dzal Jalal wal Jamal wal Kamal. Yang banyak. Seberapa banyaknya? Sebanyak yang kau inginkan. Sebanyak kebutuhanmu berapa maunya? Kalau banyakin. Kalau sedengin, Pak saya cukup dikit-dikit aja, ya dikit. Asik. Enak, tapi habis itu kan baru gembok, baru pancingan. Kita kasih umpan. Apa umpannya? Allahumma la tu'adzibni bin naqsim minal amwal. Ya Allah, jangan kau buat aku menderita gara-gara kekurangan harta. Kenapa? Kau boleh? Enggak pengen? Pengen. Suka menderita kan kalau nggak punya duit? Potongannya kayak itu. Mata duit. Logis gak kalau saya minta sama Allah begitu? Allahumma ya Allah, la tu'adzibni, jangan kau buat aku tersiksa, terazab, binaqsim minal amal, dengan disebabkan kekurangan harta. Duit sih punya tapi kurang. Lihat di Shopee, ya kan? Itu orang kok ngatu saya duitku umur ngatus, ya kan kurang. Gimana Pak Tabel? Sepakat. Sepakat. Enak ya? Dikasih umpan yang lebih ini lagi. Apa? Istighfar. Istighfar. Waghfirli. Dan ampunilah aku. Kalau sudah aku ampuni ya berkani, sayangi aku. Dikasih duit pakai, di ngapura dosane, disayang. Ya Allah. Ya kan? Sayang kan? Jadi duitnya awet ora? Kenapa duitnya disayang? Ragu tuku. Sabar, kenapa melototin saya? Itu ayat itu bisa untuk mencari suami juga Pak, harus banyak. Iya. Misalnya mau pengen cari suami harus banyak istighfar ya.
Iya. Itu enggak ada Ada solusi. banyak istighfar. Iya. Buat mancing, buat mancing. Nanti baca surat Nuh. Bisa dipakai 10, 11, 12. Sekarang mau cara anak firman Allahnya surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nuh, yang pengusaha yang nggak punya anak, yang pengen punya istri, punya istri lagi. Jadi enak, doanya jelas doanya. Ceritanya sama, doanya Allahumma la tu'adzibni binaksin minal amwal. Ya Allah, jangan jadikan aku menderita gara-gara kekurangan harta. Amwal kan lam, ya kan? Wah firli lam, barhamni wah firli barhamni wa aksir amwali. Ampuni dosaku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Wa aksir amwali, perbanyaklah hartaku. Amin. Bukan harta kami, ini. Iya, amin. Aku takut kalau harta kami kan termasuk jenengan. Takutnya jenengan gak siap jadi wong sugih. Udah siap. Udah amin. Wong ora kuat jadi wong sugih, urung patek sugih aja. Ora temik banget. Iya, gayanya iya. Iya pasti itu. Urung patek sugih baru kayak gitu aja. Baruannya tuh kayak apa? Aku ngerti, aku kasihan jenengan, nanti gen aku dhewe wae sing sugih. Loh, nek sampean pengen ndonga dhewe. Ya betul kan, jaluk dhewe. Jalur dhewe loh. Jaluk dhewe. Porsinya lain-lain. Ya ta, Pak? Kalau Itu ya. kalau belum siap malah norak. Belum siap norak bahaya. Awal jamal awal kamal. Ya dal jalal awal jamal awal kamal. Ya dal jalal awal jamal awal kamal. Wah panasnya. Lagi ngapain nasi begini terus. Tapi kalau udah capek dari tadi itu tutup dengan doanya umpan. Kasih umpan. Kan tadi pancing. Kasih umpan. Habis umpan. Allahumma la tu'adzibni binakim minal amwal. Ya Allah, jangan kau jadikan aku menderita disebabkan kekurangan harta. Waghfirli, dan ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wa aksir amwali, dan perbanyaklah hartaku. Terus ditutup. Ya dal jalal awal jamal wal kamal. Ya dal jalal wal jamal wal kamal. Ya dal jalal wal jamal wal kamal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Taqabbalallahu minni wa taqabbal ya karim. Jangan pakai minkum. Kamu enggak mau pakai minkum. Taqabbalallahu minni wa taqabbal ya karim. Ya Allah, kabulkan untukku, bukan untuk kamu. Biasanya kata balam ini wa minkum. Ini enggak. Aku sakit kalian. Mulai sampai sedih. Diri. Nyaingin aku. Ini. Patako balallah mini. Patako bal ya karim. Maka kabulkanlah doaku ya Allah. Kabulkan. Selesai. Gampang ya? Enak, tenang. Kita, makanya hujatan kita itu penting. Apalagi mau muat, waduh. Yang penting ya yakin. Ya, ini tadi saya mau biasa saya yang gini, biar sampai orang yakin. Apa waktu mah sengengan, ini mau sengengan biar sampai orang ya yakin. Mulai sampai yakin malah ngamal lo repot. Ya aja wali ya. Biar dapatnya di perdana dulu Pak. Jadi ngamalin sedikit. Udah ya, itulah hikmah ya. Itulah hikmahnya hikmah. Nah, balik saya disuruh hikmah itu Pak. Itu namanya diterangkan di sini. Ya. Wa kullu qitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Udah, kamu masuk pintu gerbangnya, kamu sujud, kamu ucapkan dengan kata-kata kita. Hapuskanlah dosa.
pasti aku ampuni semua kesalahanmu dan pasti akan aku tambahkan ganjaranku, balasanku bagi orang yang selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Dia kan sudah nggak punya dosa. Allah ngasihnya nggak tanggung-tanggung. Makanya kadang-kadang kita berdoa bukan nggak dikabulin. Jangan kita butuh apa, jadi mau dikasih. Tuhan Allah sayang sama kita. Warta dosanya akeh. Jadwalnya ini bulan ini tak turunkan bala. Tapi aku ndelok dia kelihatannya kok sedih loh, dia pintar banget ya merayu aku. Ngono kan? Aku terus aku karo Warta. Tapi aku sayang ya karo Warta. Kalau tak kasih permintaannya sekarang tak kasih uang banyak, sementara jadwal balapnya bulan ini turun. Gara-gara dosanya. Duit turun, balak turun. Kadang-kadang duit saya menyelesaikan balak, malah adoloma barang. Pas. Ya nih pas umai malah adol. Iya ada. Pas mendingan. Allah sayang begitu itu. Ya wes lah, pokoknya bulan ini dosanya diampunin dulu. Karena udah gak punya dosa. Kalau nggak punya dosa, berbuat kebaikan sekecil apapun kan punya nilai. Nah, sekarang kamu udah punya tempat yang baik, bahasa Najidul Muksinin. Aku tambah sekarang. Nah, kamu sudah nggak akan kena bala, kamu nggak kena apa-apa, tak turunkan rezeki, plus tidak ada bala. Nikmat kamu betul. Itu caranya Allah. Jangan sudut, bukan dikabul-kabul sih kau banyak. Tapi Allah sayang gak dapat permintaanmu tak kasih, tapi balak juga saya turunin. Nanti permintaanmu ini habis, malah saya kurang untuk menolak balaknya, harus ngedol rumah, ngedol mobil, bojo minggat. Lho apa ya? Baru-baru bentel. Tapi ya mau aku terang-terang tahu lagi ngapain jadi ngono kan. Karena kena balak bentel. Malah dia yang rame tuh. Iya. Seneng ya. Cocok dengan peristiwa. Cocok sama peristiwa. Oh, natane ngono. Enggak ora patah dong. Ayo mungkin. Sampai ayat yang ape. Wah, ngerti enak. Nah, lanjut ya. Wis, enggak soalnya ada rendang hari ini. Ayo, ya wis kalau. Ya. Nah, ketika Bani Israel disuruh mengucapkan khitob pembebasan dosa, apa yang dilakukan? Dia tidak mau lakukan itu. Akhirnya apa? Fabadalal ladina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anjalna lal ladina dzalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Fabadala, maka menggantikan, merubah. Jangan lupa rubah-rubah makanya. Kan buat tamat kalimat Rabbika kok kamu rubah-rubah. Lihat Bani Israel yang berani merubah kalimat Allah. Fabadala, maka telah menggantikan alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim itu qaulan. Apa yang dirubah? Ucapan kita. Qaulan, ucapan itu yang diajarkan Allah dirubah sama dia. Dengan ucapan apa? Ghairal ladzi qila lahum. Diganti dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka, yang tidak dikatakan kepada mereka. Suruh kita malah diganti, nggak mau kita. Malah apa? Yang diminta faqalu, maka mereka mintanya habatun fi sa'ratin. Malah minta biji gandum. Ditawarkan pembebasan, malah milih badok. Wong saum itu janjinya kan maghfirah. Oh cuma dipikir lontong karo bakwan ini. Ya Bani Israil. Maghfirah dipikir itu malah minta juga sabar biji-biji beras
apa maunya. Malah minta begitu, bukan minta pembebasan dosa, ya. Dengan kata lain. Nah, akibatnya malah apa? Karena dia tidak taat, dia tidak patuh, ya. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka aku turunkan pada orang-orang yang dolim itu rijzan, apa? Siksaan, tersiksa. Dari mana? Minas samai, dari langit. Diberikan azaban kaum, diberikan siksaan berupa kayak penyakit taun, kalau kayak kemarin itu kayak corona itu. Taun itu. Nah, corona kemarin belum termasuk kategori taun lah. Taun itu kalau zaman orang Jawa itu esok loro sore mati, sore loro esok mati, ngono terus akeh. Iya, penyakit pes. Pagebluk Pes. dua pagebluk. Itu minas sama dari langit. Kenapa? Bimakanu ya sukun, disebabkan mereka tuh fasik, tidak mau taat, senengnya ngerubah, maunya Allah diganti dengan kemauan hawa nafsunya. Paham ya? Itu biar dipahami. Oke, ini sambungannya apa? Satu lagi ya. Rampung nih. Lagi. Ayat 60. Mana ayat ini? Wa idis Mana nih? Idis. Enggak ada nih. Apa itu? Baik. Ini enggak ada. Ini ayat yang punya enggak ada ini. Coba saya cari alifisnya. Ini enggak ada ini. Ini enggak bagusnya. Bentar, ayat 60. Ayat 60-nya nanti begini, untung bawa kitab dua. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asharata aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'shaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa, dan ingatlah tatkala istisqa. Wa idistasqa, dan tatkala memohon air. Jadi istisqa itu memohon air. Siapa? Musa. Nabi Musa. Ini cerita Nabi Musa. Wa idistasqa, dan tatkala beristisqa, memohon air. Siapa? Musa, Nabi Musa. Mohon air untuk siapa? Liqaumihi, untuk kebutuhan kaumnya. Fakulna, maka aku berfirman, kata Allah, aku firmankan kepada Musa, idrib, pukullah bi asoka, dengan tongkatmu, al-hajar, pada batu itu. Fanfajarot, maka muntarat, memancar, fanfajarot, minhu, dari batu itu, esnata asrota aina, 12 mata air. Qad alima, maka sungguh telah mengetahui, kullu unasim, tiap-tiap orang. Ya, jadi ada 12 itu, masing-masing orang satu tempat. Tiap-tiap orang masrobahum, tempat
minum mereka masing-masing, jadi gak rebutan. Jadi nggak pakai ngantri, nggak seperti sebelumnya. Waktu Nabi Musa kabur, kalau sekarang Nabi Musa sudah jadi Rasul, sudah punya tongkat. Mas bau, kalau udah kulu makanlah kamu sekalian, pokoknya urusannya makan dok mau. Wasrobu dan minumlah kamu sekalian, mirizkilahi dari rezeki Allah. Wala tak tahu dan janganlah engkau melampaui batas bil ardi di muka bumi mufsidina dengan melakukan perusakan, berbuat kerusakan. Jadi ini riwayatnya istisqa. Jadi ketika kaum Nabi Musa itu diperingatkan oleh Allah diuji tidak mendapatkan air. Nabi Musa dituntut, gimana ini nggak ada air, nggak ada apa ini itu ya. Akhirnya apa? Allah berfirman, Nabi Musa mohon kepada itu, wa istisqa Musa, dan katakanlah Nabi Musa itu beristisqa. Jadi kalau kita sholatnya istisqa, ketika terjadi kemarau panjang, minta hujan. Ini salahnya. Kita kasih tahu. Ya. Ternyata istisqa itu udah minta hujan. Nabi Musa minta air. Minta istisqa Musa di kaum untuk menang apa? Fakunna, maka aku Allah berfirman, idrib biasokal hajar, pukulkan pada batu itu dengan tongkatmu. Tongkatmu itu pukulkan ke batu, dipukulkan, dia ditongkatkan, fan fajarot min husnata asrota aina, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Hujan apa tidak? Hujan apa tidak? Enggak. Emang minta air? Kan nggak minta hujan. Minta hujan mesti gosah. Wisun. Makanya asal istighosa mesti hujan. Halo. Istisqa. Makanya dulu pernah kemarau panjang masih di sana. Tapi ada instruksi dari kecamatan atau kecamatan Cilacap, semua diinstruksikan untuk melaksanakan sholat istisqa. Tahun berapa? 19 berapa itu? Ya, berapa pernah ada istisqa? Hujan? Enggak. Orang pada protes ke saya. Mana protes istisqa, hujan mah kagak turun. Enggak kabul. Iya. Apa bilang enggak kabul? Ini buktinya nggak hujan-hujan di sini. Istisqa itu nggak minta hujan, minta air. Dulu yang pernah istisqa itu Nabi Musa. Waktu istisqa nggak turun hujan, tapi Nabi Musa suruh mukul tongkatnya, batu, terus muncrat 12. Kenapa 12 mata air? Karena Bani Israel itu kan dulure rolas. Anaknya Israel itu jumlahnya 12 dari 4 istri. Jadi yang sedang itu punya istri 4, masing-masing punya anak 3 gitu. Itu 4 foto. Alhamdulillah. Kalau masih satu juga, kan satu udah pernah. Nah iya, 2 kan belum. Jadi cobalah 2. Nah, iya, satu udah pernah ada satu. Jadi dari saya itu istrinya 4, anaknya 12. Makanya masing-masing anak kan ada keturunan. Nah keturunan itu menjadi kabilah-kabilah. Makanya itu juga sekal ajar pan fajarot min husnata asrota aina 12 mata air. Sehingga apa? Ya, kullu unasin masrobahum, sehingga masing-masing kelompok itu mengerti, tahu mana tempat minumnya masing-masing. Jadi nggak rebut. Ini tempat kamu sendiri deh, masing-masing udah nggak usah rebutan, nggak usah jadi nggak hujan kan. Nah ketika saya dituduh gitu, doanya nggak makbul Pak. Istisqa mana nggak turun hujan juga. Sini istisqa itu bukan minta hujan dong,
minta air. Kan saya bilang sebentar lagi. Habis itu apa? Yang ada yang keliling nawarin masang pam masal cuma 60.000. Halo, ingat pam dipasang bersamaan sehingga apa? Tiap-tiap rumah mengetahui tempat airnya masih Popul itu. ini dong. Ada diskon. Itu usah hujan. Fakta dulu. Loh, dulu itu yang mempromosiin Pak Uki. Diolo yang promosiin. Saya ditawari, semua ditawari. Cuma 60.000 masang pam. Kapan masang pam juga? Enggak. Berapa dulu? 60.000. Kayaknya 60.000. Kalau sini sih Masal dulu. Dia belum masal, belum karena belum bangun waktu itu. saya yang Belum bangun, belum. Kan saya masih di situ, Mas Ahmad belum. Kan Abduan juga masih di situ. Itu siapa bilang nggak kabur? Kita Pak lihat tadi Qurannya. Nabi Musa itu bukan hujan, suruh mukul batu memanjat 12. Kenapa? Karena itulah keluarganya Bani Israel 12. Nah kita masing-masing rumah kan, nggak perlu lagi rebutan kan? Iya. Itulah diskon. Makan minum tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas, jangan berbuat kerusakan. Ngomong kamu udah tak kasih nekmat seperti itu kurang apa lagi sih? Yalah kalau ada bapak bakulu kitotun nakiratu bahasa Nazidul Mujirin berpedoman kita ya rezeki dipancing dikasih umpannya hit kita bisa dipaham ya? Paham ya? Pancingnya apa? Ya, umpannya Allahumma la tu'azibni bin nakli minal amwal waghfirli warhamni wa aksir amwali ya dzal jalal wal jamal wal kamal wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tabarukan kita kitab Al-Ibris li ma'rifati tabrikul hadis sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur, tafakur telah kita terhadap firman Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 58 sampai dengan ayat 60 yang baru saja kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabakna rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya.
banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu